Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Faiz Febriansyah, Sekolah ST7 akan menjelaskan dampak yang terjadi apabila prinsip kimia hijau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari beserta solusinya. Kak, apa sih kimia hijau itu? Kimia hijau atau kimia berkelanjutan adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan cara mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan zat-zat kimia yang berbahaya yang memberikan dampak buruk bagi bumi kita. Nah teman-teman, salah satu kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau adalah pembakaran bahan bakar fosil yang biasanya terdapat dalam kendaraan bermotor. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas-gas buangan seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Karbon dioksida adalah salah satu penyebab terjadinya pemanasan global akibat efek gas rumah kaca. Dan apabila sulfur dioksida bereaksi dengan uap di udara akan menghasilkan asam sulfat. Dan juga apabila nitrogen dioksida bereaksi dengan uap air di udara akan menghasilkan asam nitrat. Kedua asam tersebut merupakan asam yang kuat. Ketika awan berubah menjadi hujan, hujan tersebutlah disebut dengan hujan asam. Hujan asam mengakibatkan tanah dan perairan menjadi asam sehingga kerusakan bangunan terjadi di mana-mana. Nah, teman-teman, solusi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ialah tidak menggunakan kendaraan pribadi. Karena jika masyarakat menggunakan transportasi umum, maka kendaraan pribadi yang berpotensi untuk menghasilkan polusi udara akan semakin berkurang. Baik, bagaimana tanggapan Ibu mengenai perubahan iklim yang terjadi saat ini? Perubahan iklim untuk saat ini sangat ekstrim sekali. Soalnya biasanya pagi panas sekali, terus siangnya hujan, terus besoknya lagi panas, tidak menentu. Baik, apakah perubahan iklim ini memberikan dampak bagi Ibu? Kalau terkhusus saya untuk perubahan iklim ini biasanya perubahan terjadi dampak ke untuk kesehatan, toh biasanya itu anak-anak cepat drop sakit, bukan cuma anak-anak, orang tua juga. Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu. Sama-sama. Nah teman-teman, perubahan iklim juga merupakan salah satu dampak dari hujan asam dan terutama memberikan dampak buruk bagi sektor pertanian terutama pada tanaman pangan. Contoh selanjutnya tidak diterapkannya prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari ialah penggunaan plastik sekali pakai yang sangat sulit untuk diurai. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan plastik sekali pakai yang tidak dibuang pada tempatnya yang pertama menyebabkan bau, menyebabkan banjir, sumber dari segala penyakit dan merusak pemandangan. Solusi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ialah tidak menggunakan plastik sekali pakai. Dan saat berbelanja, usahakanlah bawa tas belanja agar tidak menggunakan plastik sekali pakai. Nah teman-teman, tadi kan dampak yang ditimbulkan plastik sekali pakai pada lingkungan masyarakat yaitu di daratan. Sekarang kita masuk ke dalam dampak yang ditimbulkan dari plastik sekali pakai pada ekosistem laut. Sering kita temui di ekosistem laut seperti hewan kura-kura atau penyu dan ikan terjerat jaring atau plastik akibat penggunaan sampah plastik yang dibuang di laut. Untuk solusinya sama seperti tadi teman-teman, yaitu tidak menggunakan plastik sekali pakai dan saat berbelanja gunakanlah tas belanja agar tidak menggunakan plastik sekali pakai.